Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Junita, Prodi PGMI 6B, Fakultas Tarbiyah Islamiyah Institut Agama Islam Yasni Bungo. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah bimbingan skripsi dosen pengampu Verly Montana Indra SPD MPD MM. Sebelum saya menyampaikan tugas saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Judul skripsi, meningkatkan keterampilan menyimak cerita melalui media audiovisual pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Mangunjayo. Yang pertama, latar belakang. Penguasaan keterampilan menyimak akan berpengaruh pada keterampilan berbahasa lain. Tarigan menyatakan bahwa dengan meningkatkan keterampilan menyimak, berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara pada seseorang. Melalui proses menyimak, orang dapat menguasai percakapan, fonem, kosakata, dan kalimat. Pemahaman terhadap fonem, kata, dan kalimat sangat membantu seseorang dalam berbicara, membaca, ataupun menulis. Keterampilan menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi. Untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta makna komunikasi yang hendak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Hal-hal yang mungkin menjadi penyebab rendahnya keterampilan menyimak cerita melalui media audiovisual yaitu karena yang pertama, siswa sering mengantuk ketika menyimak cerita atau dongeng yang dibacakan oleh gurunya. Yang kedua, siswa banyak yang tidak bisa menangkap informasi dari cerita anak yang disimaknya. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam memahami inti pembelajaran yang terkandung dalam cerita yang disimaknya. Rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimanakah proses peningkatan keterampilan menyimak cerita anak melalui media audiovisual pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Mangunjayo, Kecamatan Mokomuko, Batin 7, Kabupaten Bungo. Yang kedua, keterampilan menyimak cerita anak melalui media audiovisual pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Mangunjayo, Kecamatan Mukomuko, Batin 7, Kabupaten Bungo. Tujuan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengetahui proses peningkatan keterampilan menyimak cerita anak melalui media audiovisual pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Mangunjayo, Kecamatan Mukomuko, Batin 7. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat penelitian bagi siswa, yaitu dapat membantu siswa dalam memotivasi kesulitan pembelajaran, menyimak cerita anak, dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian lanjutan yang berhubungan dengan keaktifan siswa dan memberi masukan jika kelak peneliti menjadi seorang pengajar, supaya dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik bagi siswa. Selanjutnya ada landasan teori. 1. Definisi keterampilan menyimak cerita. Keterampilan adalah suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu melalui belajar dengan cepat, cekat, dan tepat untuk memperoleh hasil tertentu yang berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk kebiasaan. Menyimak adalah suatu proses yang mencangkup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sesungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal, sedangkan cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau menjelaskan sesuatu.
Yang kedua, pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini terdiri dari media yang pertama adalah media audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film bingkai suara atau sound sliders dan cetak suara. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, pendapat, atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Di sini ada keunggulan dan kelemahan media audiovisual. Keunggulan media audiovisual terbagi menjadi dua. Yang A, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang B, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajarkan untuk setiap jam pelajaran. Kelemahan media audiovisual. Yang pertama, media audiovisual yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Penelitian yang relevan. Farjina melakukan penelitian keterampilan menyimak dengan menggunakan wacana Klauze pada SLTPN 1 Sokaraja Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menyimak, yaitu pada nilai rata-rata per tes memperoleh 6,8 untuk nilai rata-rata pada siklus 1 sebesar 7,25. Sedangkan pada siklus 2 nilai rata-ratanya sebesar 7,66. Perilaku siswa meningkat, yaitu siswa lebih aktif dan sikap siswa lebih baik dalam kegiatan pembelajaran. Kerangka berpikir. Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran keterampilan menyimak dengan media audiovisual yang dilakukan peneliti diharapkan agar pembelajaran lebih menarik dan penggunaan media yang lebih variatif. Dengan media audiovisual akan membuat siswa tertarik dan memotivasi sehingga siswa merasa senang mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang akan diteliti, yakni yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyimak cerita dengan penerapan media audiovisual, maka pendekatan yang lebih sesuai dengan permasalahan adalah pendekatan PTK. Setting dan subjek penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, setting. PTK ini dilaksanakan di kelas 3 MIS Tarbiyah Islamiyah Mangunjayo, Kecamatan Muko-Muko Batin 7, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang diselenggarakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. 2. Subjek penelitian. Subjek penelitian dalam PTK ini adalah siswa kelas 3 MIS Tarbiyah Islamiyah Mangunjayo, Kecamatan Muko-Muko Batin 7, Kabupaten Bungo yang berjumlah 15 siswa dan 1 orang guru kelas 3. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Observasi diartikan sebagai
suatu pengamatan atau pencatatan dengan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk melihat langsung lokasi penelitian dan hal lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Yang satu dapat melihat maka yang lain mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Dampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial. Yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, leger, agenda, dan sebagainya. Hasil penelitian melalui media audiovisual sangat efektif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia karena menunjukkan rata-rata pelajaran siswa kelas 3 mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Selanjutnya, penutup atau kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Mangunjayo.